kan ada tanda plus minus itu. Nah, dinaikkan sedikit. Nah, sudah. Bonia soalnya apa? Sudah enggak kebanyakan lihat laptop ya. Jadi Iya, Bu. tulisan agak buram gitu ya kalau terlalu kecil. Kayaknya harus Iya, ganti Bu. kacamata. Ya, belum Iya. sempat males saja di kerumunan. Oke, silakan. Iya. Jadi nomor 1 ini soalnya adalah bagaimana labeling untuk tipe area dan lokasi. Nah, Ya. untuk jawabannya sendiri sudah ada di PPT yang Ibu share sebenarnya, yaitu hierarki area terdiri dari 4 level, yaitu level nasional, regional, city, sama exchange. Exchange area ini merupakan jangkar yang menyatukan lokasi-lokasi yang berada dalam area layanan suatu STO. STO dalam konteks exchange area ini tidak harus berupa sentral telepon, akan tetapi lebih diartikan sebagai suatu area di mana kode atau point of presence alat produksi Telkom bisa menjangkaunya. Nah, dalam terminologi jaringan kabel fiber optik, area-area yang perlu ditetapkan itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu nasional. Penulisannya ini terdiri dari 3 digit sesuai dengan ID negaranya. Misalnya Indonesia. Nah, Indonesia ini mempunyai kode berupa IDN dan X1, X2, X3 ini bisa diisi I, J, sama N. Kemudian untuk proses pertanyaan saya, oke, kalau itu kan sudah ada di PP. Pertanyaan saya, bila mana atau kapankah kita menggunakan IDN itu untuk kabel yang tipe, maksudnya untuk akses yang seperti apa ya? Kita harus menggunakan regional, kita menggunakan IDN, kita harus mencantumkan city code-nya. Untuk aplikasi yang seperti apa ya? Misalkan, ayo kira-kira gimana? aplikasi Kita menggunakan kode IDN, harus gunakan. Kan itu kan kalau di regional kan langsung rek gitu aja ya. Berarti kan mengacu ke aksesnya ya, aksesnya dia lintas negara mungkin ya. Terus kalau regional dia hanya di regional ini untuk membedakan regional Surabaya. Misalkan regional Surabaya itu ada regional 1, ada regional 2 gitu ya. Nah, pertanyaan saya, untuk aplikasinya itu yang untuk akses seperti apa gitu? Bisa jawab enggak? mungkin kalau nasional ini lebih ke general, jadi untuk satu negara begitu, Bu. Apakah seperti itu? Iya, satu negara ya. Misalkan untuk aplikasi apa ya? Kalau kita antar lintas negara gitu. Kan mungkin pernah dengar itu ya, fiber optik yang ring di mana? Antar negara itu ya. Pernah dengar enggak? Apakah backbone antar negara, Bu? Iya. Kan bisa ya itu backbone antar negara itu ya. Oh iya. Ya. Digunakan untuk backbone antar negara. Terus kalau regional mungkin kan dia di ODP, di ODC gitu aja ya. Gitu ya. Iya, Bu. Ya, maksud saya seperti itu. Jadi mungkin kan itu kalau nanti kita pakai Google Earth, kita untuk suatu wilayah kita nggak perlu IDN itu enggak, itu sudah tahu kita di Indonesia. Kemudian untuk akses regional mungkin rek 1 2 mungkin iya, tapi kalau kita regional 2 atau regional 1 bisa dimasukkan ke situ. Ya. Oke, paham ya maksud saya? Iya, paham. Tolong dieksplor juga kira-kira sih digunakan di mana gitu ya. Oke. Next yang bawahnya lagi. Ya, yang kedua ini ada akses regional, misalnya rek 01, rek 02. Jadi ini nanti X1, X2-nya diisi 01, 02, dan seterusnya. Terus yang ke bawah? Untuk yang terakhir itu ya city code, yaitu
penulisannya terdiri dari maksimal 3 digit dengan format sebagai berikut. Misalnya untuk Jakarta itu JKT, jadi X1, X2, X3-nya diisi JKT begitu dan seterusnya. Terus nanti tolong sudah di ini ya, kalian sudah tahu nanti kalau negara kota saya itu ini kodenya apa ya. Nanti besok. Oh ya, Jumat saya minta tolong ganti ya kemarin ya. Nanti Jumat saya minta tolong ganti ya. Supaya saya tidak tidak full di hari Jumat ya. Saya minta tolong ganti. Ya nanti silahkan di-share hari apa. Nah, itu nanti tugasnya selanjutnya adalah kalau di kota kalian ya menggunakan kode apa. Ya nanti karena nanti saya suruh yang di alamat rumah kalian. Gitu ya. Oke, sesuai alamat rumah. Oke, next ke bawah. Saya juga, Bu, apakah atau teman-teman yang mana cara penamaan labeling FTTH dengan tipe lokasi? Yang pertama untuk STO, ini contoh kodenya. Jadi untuk kode X1, X2, X3 ini diisi kode lokasi STO, misalnya GGK /01. Nah, untuk 01-nya ini adalah Y1, Y2-nya itu sublokasi STO atau kode ruangan di mana perangkat diinstalasi. Oke, terus shelter. Yang kedua untuk shelter, kodenya seperti berikut, SH dan lainnya. SH ini untuk shelter, X1, X2, X3, kode STO-nya tadi. Kemudian Y1, Y2, Y3 itu singkatan nama lokasinya. Contohnya SH, CPD, MKM, yaitu shelter mahkota Mas dari STO Cipondo. Iya. Terus yang ke bawah ODC. Yang ketiga ya ODC seperti berikut. ODC yaitu Optical Distribution Cabinet. X1, X2, X3-nya itu kode STO-nya. Kemudian untuk FY1, Y2 kode ODC-nya. Nah, untuk Y1, Y2-nya ini alfabet huruf kapital kecuali huruf R, I, dan O. Nah, maksimal ini 2 digit. Misalnya ODC, GGK, FAA untuk lokasi ODC FAA yang menginduk untuk STO GGK. Yang keempat ada manhole, kodenya seperti berikut. HASBT ini tipe manhole-nya, H untuk manhole, A jumlah pasangan polongan mendatar atau numerik 1, 2, 3, dan seterusnya. S itu menunjukkan polongan vertikal, B itu jumlah polongan vertikal atau numerik mulai dari 2 dan seterusnya. T ini tipe manhole-nya, bisa T, L, atau S. Kemudian X1, X2, X3-nya ini kode STO-nya. Y1, Y2 ini nomor rutenya. Kemudian Z1, Z2 ini nomor indeks manhole-nya. Dan I-nya ini identitas disipan manhole-nya, alfabet A dan B. Kemudian yang kelima ada handhole, kodenya seperti berikut. Maaf, keputar. Sebentar, Bu. Kok keputar terus ya? Apanya? Ini Iya. Sebentar, Bu. Nggak apa-apa, nanti betulin aja. Kok nggak ada? Nggak apa-apa ya, Bu, keputar. Nggak apa-apa. Hanya ini untuk handhole, X1, X2, X3-nya ini.
untuk kode lokasi STO-nya. Mm-mm. Y-nya ini penamaan rute DAP. Y-nya ini bisa diisi A, P, C, atau D. Kemudian Y2, Y3 ini nomor urut handle-nya sendiri. Ya, oke. Kemudian seterusnya ada ODP. Kodenya seperti berikut. ODP-nya itu Optical Distribution Cabinet. Kemudian X1, X2, X3-nya ini kode lokasi STO-nya. FY1, Y2 ini kode ODC. Y1, Y2 alfabet huruf kapital kecuali kecuali R, I, dan O maksimal 2 digit tanpa spasi. Z1, Z2 ini nomor urut lokasi ODP mulai titik terjauh dari STU. Nah, ini misalnya FAA D0101 DP nomor urut 01 dari kabel distribusi 1 yang dijatuh dari lokasi DC FAA. Catatan salah Bu ini. Oke. Yang selanjutnya aerial splice seperti berikut kodenya. AS untuk aerial splice, X1, X2, X3 ini di lokasi STU-nya, FY1, Y2 ini kode Y1, Y2 ini alfabet huruf kapital kecuali RIO seperti tadi. Terus M besar 1, M kecil 2 ini nomor urut rek ODC Z1, Z2. Oh, salah. Nah, untuk Z1, Z2 ini nomor urut aerial splice. Misalnya AS, GGK, FAA 0002. Lokasi sambungan udara nomor 02 dari FAA STO GGK. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Kalau itu nanti kan itu sampai ke customer ya. Give underline-nya. Jadi apa sih yang didapat dari soal yang nomor 2 gitu ya. Secara umumnya kamu logiknya harus berpikir apa kan gitu ya. Kalau itu kan tadi perbagiannya ya. Jadi kalau yang nomor 2 itu kamu harus tahu perangkat ya, penamaan semua perangkat mulai dari dia STO sampai ke pelanggan, bener enggak? Ya, penamaan semua perangkat ya, semua yang dilakukan itu dari dia di STO sampai ke customer. Ya, nanti kalau di ini apa apakah semua itu dilakukan? Mungkin nanti kalau waktu praktikum saya nggak semua detail ya, mungkin STO-nya ya, penamaan STO nanti saya turunkan lagi, mungkin di situ kamu asumsikan di manhole-nya apa, kemudian di ODC-nya berapa, di ODP-nya berapa, kemudian di pelanggannya dia berapa, gitu aja ya. Jadi itu adalah penamaan dari CO, dari STO sampai ke pelanggan. Oke, saya kirimkan. Siti, terima kasih, saya kirimkan untuk bahan diskusi itu yang di grup, karena di sini itu saya nggak bisa ngirim gambar ya. Yang di grup bisa di share screen, Siti, gambar saya yang di grup. Sebentar Bu, sebentar. Iki ngesak tenan iki. Iku ono recipe imaginer. Saya stop share dulu ya Bu. Mau download sebentar. Iya. Ngapain kamu stop share? Nggak usah stop share, langsung download aja loh. Langsung download, dilihat gitu. Nanti banyak code-nya tak? Banyak code yang harus di security tak? Paling menarik ini. Ini saya dapat ini ya. Dapat gambar ya, Ini tuh lomba world skill-nya tentang fiber optik. World skill-nya fiber optik. Kira-kira tingkat apa kalau menurutmu? Tingkat apa?
tingkat internasional. Internasional, iya, maksudnya SD, SMP, SMA, kuliah. SD, Kurang SMP. tahu. Loh, tebak aja loh, nggak dimarahi kok. Kira-kira kalau baca seperti itu SD, SMP, SMA, kuliah, SMA mungkin Bu. SMA, kuliah, kalau kuliah, kamu berarti sudah ngerti ya waktu kuliah gini. Iya, benar SMA itu. Ya, SMA, ya SMA. Jadi itu sudah bisa menganalogikan. Padahal saya dulu SMA aja kepikiran kayak gitu enggak belas gitu. Tahu Bu. Tahu, saya juga nggak terpikir. Enggak terpikir ya. Itu SMA. Jadi ini apa lomba kompetisi tingkat SMA itu. Internasional tingkat SMA. Jadi dia tahu, nanti saya ajari juga kan setelah ini teorinya itu kan saya ajari ngitung itu kan, ngitung jumlah ini ya, napnya berapa, dia butuh ini berapa, ya gambarannya seperti ini. Jadi tadi kan kamu harus tahu dari CO-nya ya, CO dia masuk ke manhole-nya, ya dia pakai underground cable, CO dari CO ke underground cable masuk ke manhole, manhole ke handhole-nya. Ya handhole itu dia berarti lebih kecil, di situ hanya banyak percabangannya. Makanya tadi ada penamaan. Kenapa saya kasih gambar ini? Ini gambar ini itu merepresentasikan, salah satunya adalah merepresentasikan penamaan itu tadi. Kan ada beberapa perangkat ya di sini ya. Benar? Iya. Ya. Ya, dari manhole-nya nanti di ini apa diberi nama, kemudian mungkin handhole-nya juga diberi nama, kemudian dia di office itu dari manhole ditarik ke building, ya itu kan berarti FTTB ya, FTTB itu dia ditarik ke bawahnya itu ya, ke bawahnya dia mulai kabel rack-nya berapa, kemudian ditarik lagi dia ke patch panel-nya berapa, klausurnya dia berapa, dia butuh berapa, itu sampai ke pelanggan. Itu kan yang aplikasinya untuk FTTB, benar? Yang kuning ya, dari tas kampus cabling ya, itu ya. Nah, itu. Kalau yang di manhole berarti di situ ada klausurnya, penamaan di situ tadi yang kamu jelaskan di manhole-nya. Itu ya. Kemudian yang residensial, residensialnya itu juga sama, residensial, angel sih. Residensialnya juga sama, ya. Itu kan dia ditarik dari atas, kemudian perangkatnya dia apa saja, tapi di sini tidak spesifik dia pakai FTTX ya, FTTH ya. Nah, mungkin dari situ nanti kalau dia di suatu wilayah itu dia pakai FTTH, berarti di situ ada tinggal menambahi ODC, ODP, kemudian itu ditarik perangkatnya sampai ke pelanggan. Berapa butuh napnya, ini dia butuh berapa. Nah, di situ ya. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, kalau di mana di FTTB dia butuh klosur. Kenapa? Karena dia akan logikanya kalau di building itu nanti bukan di tiap dia narik kabel optiknya nanti ditaruh tidak di tiap ini, di setiap misalkan tiga kabel, 3 lantai, nanti dia ditaruh optiknya 1, kemudian dia didistribusikan. Nanti berapa naik lagi 6 ke lantai 6 misalkan sampai 12, 6, nanti di situ 6 optiknya lagi dia nyabang, dia akan didistribusikan. Terus nanti misalkan di 9 sama, nanti dia akan didistribusikan. Seperti itu. Ya, logikanya. Ya, itu ada di aturannya ITU ya, aturannya di ITU. Kemarin sempat saya baca FTTB itu. Ya. Gitu ya, itu logikanya. Ada pertanyaan dari penjelasan saya ini? Belum? Dari saya belum, Bu.
Iya. Kalau belum, kamu teruskan atau ada yang mengganti sih? Pokoknya kalau kamu nggak ada yang ganti, berarti dirimu ini. Nggak Gimana apa-apa. teman-teman? Teman-teman gimana? Help me please, ngono. Suaramu itu persis teman saya, satu angkatan. Cara ketawamu itu persis teman saya. Iya Bu. Iya, yang dia ada di ini di Kementerian Perindustrian. Kerjanya sekarang di Kementerian Perindustrian. Ada lagi kah? Tidak ada, kalau tidak ada teruskan. Ada berapa sih? Kenapa Bu? Ada berapa soalnya? Saya lupa ngasih soal, saya lupa sendiri. 5, tetapi yang terakhir ini Nggak usah kan? Itu iya. nanti di ini waktu praktikum. Iya Bu. Loh, Riz sudah datang. Riz, kamu kok sudah tadi datangnya telat, Riz? Oke. Nomor 3. Ya, oke, sampaikan Baru terus ya nanti. Enggak, sampai itu sudah oke aja. Nanti kan tinggal ngikuti aja. Ya, customer juga ngikuti. Iya. Oke ya. Iya. Berarti langsung nomor 3 ya Bu? Nomor 3. Iya. Ini soalnya ini ada beri penamaan untuk frame kontainer. Yang pertama untuk ODF. Kodenya seperti ini. Di mana X1, X2, X3-nya ini adalah kode lokasinya. Kemudian STO Y1, Y2 ini untuk nomor urut rek ODF-nya 01, 02 dan seterusnya. Nah, ini ada contohnya yaitu ODF GGK 01 rek ODF nomor 01. Ya, saya ingatkan ya, berarti kalau perangkatnya ODP, ODC itu dia harus menginduk ke STO-nya. Ya kan, ODF GGK. Berarti tadi kan STO-nya pakai nama apa? Itu dia nginduk di situ. Ya. Ya, benar enggak? ODC-nya dia GGK. Itu kan dia GGK. Berarti nanti kalau coba di atas tadi, dia STO-nya GGK apa enggak? STO-nya kan di lokasi GGK ya. Ya, misalkan ya. Nah, logikanya nanti kalau kalian mengaplikasikan di Google Map kalian, ya, saya ingatkan, nanti pertama kode di STO-nya apa, kemudian di STO, ODP, ODC itu ngikuti dari ini penamaan dari STO-nya nanti ditarik di ODC sama ODP-nya, gitu, supaya nanti nggak bingung, ya. Iya Bu. Oke, yes, turun ke bawah. Cuma itu aja, sebenarnya ini gampang kok. Saya enggak suruh menghafalkan penamaan itu, enggak, nanti langsung ini aja. Nah, cuma di situ yang yang nanti mungkin kalian bingung adalah ini ketika ada percabangan. Ya, ada percabangan itu nanti. Dari itu ada percabangan 1, 2, 3-nya. Nah, itu yang harus kalian pikirkan. Ya, kalau tidak salah ada di mana? Di ODP ke bawah. Kayak mungkin ada yang ini yang waktu KP ngurus ini enggak. Nah, itu kan kalau yang KP ketika dia desain terus dia menambahkan part baru, tetapi dia tidak menambahkan ODC-nya dia tidak menambahkan ODP, tapi dia adalah menambahkan klausurnya, ditambah klausur di situ. Ditambah klausur kan nanti dia menambah ini ya, menambah core kabelnya ya. Lah dari klausur nanti dia ditarik ini ke beberapa pelanggannya gitu ya. Itu ada persimpangan klausurnya juga ya. Itu mungkin yang agak membingungkan. Mungkin nanti kalau kalian kerja ya itu terbiasa menjadi mudah karena kita nggak ini aja nggak tidak berkecimpung di sini. Oke. Yes, ke bawah aja. Langsung nomor 4. Ya, nomor 3 ada pertanyaan enggak? Sampai ke closure ya itu ya. Iya. Sampai ke OTP juga. Iya. Ada pertanyaan? Sekarang host name.
dari saya belum Bu untuk nomor 3. Mungkin teman-teman. Cukup. Oke, yang lainnya cukup kok. Kalau gini nggak ada. Nanti kalau ya nanti saya kasih ini ya Google Map. Saya ajari Google Map. Itu sekali, 2 kali ya. Setelah itu nanti saya suruh bikin project itu. Mulai dari tadi ini kalian desain ya. Setelah kalian desain, kalian harus memberi labelnya. Kemudian nanti kalian hitung BOQ-nya, terus kalian harus presentasi proyek kalian. Nah, itu saya kasih 3 minggu. Misalkan if sebelum 3 minggu kalian sudah selesai, boleh bilang ke saya, Bu, saya mau presentasi. Japri, pakai Google Meet, nanti saya nilai. Udah. Jadi saya tidak menghabiskan 16 minggu. Saya kasih keringanan karena di situ saya ada project. Jadi kalau sebelum kalian menyelesaikan project itu secepat mungkin, kalian tidak akan keteteran di belakangnya. Ya, gitu ya. Ini nanti langsung ke aplikasinya ketika kalian praktikum, ya ketika di project kalian gitu. Ya. Oke, yang keempat. Ya, jadi yang keempat ini memberi penjelasan penamaan hostname access. Untuk lokasi STO atau central office-nya itu kodenya seperti ini, dan untuk lokasi remote-nya ini seperti ini. AA ini notasi untuk menyatakan kode tiap node. X1, X2, X3-nya ini kode lokasi STO-nya, kemudian Y1, Y2, Y3 ini urutan kabinet. Y itu alfabet huruf kapital kecuali huruf I, O, misalnya A atau AB atau AAB. Kemudian M1, M2 ini indeks perangkat atau modul OLT-nya. Kemudian N1, N2 ini nomor PON interface khusus untuk GPON. P1, P2-nya ini nomor port atau core dari ODP-nya. Nah, contohnya 12. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Dari saya belum, Bu. Dari kalian belum. Mungkin ada yang lain, ada pertanyaan? Kalau belum, saya akhiri aja ya. Atau mungkin saya kasih materi yang ini yang sebelumnya. Oh, enggak usah, Faris. Kita akhiri aja. Terus nanti Faris, mungkin ini kalian untuk penggali Jumatnya hari apa? Hari apa? Nanti tolong di ini ya. Oke, kalian koordinasikan sama teman-teman kalian. Terus ini kan masih ada waktu. Gimana kalau saya menerangkan yang teorinya yang praktikum. Nanti kalau prakteknya kan kalian bisa langsung ke modul saya itu. Itu kan ada beberapa yang ini ya harus saya terangkan dulu. Mungkin 30 menit paling. Mungkin bisa di-share yang materi saya yang PPT. Siapa? Yang desain itu loh, desain planning dan desainnya optik itu loh. Siapa? Minta tolong ya, daripada saya buka ya. Apakah yang ini? Bukan itu, bukan. Yang planning design.
Nanti kan materinya ini kan materinya kosong ya. Waktu itu saya kasih sendiri ya. Sebentar. Bukan di situ. Bukan ini. Saya kasih. Sebentar, saya juga lupa. Ini akan lupa, kalau bisa kan saya lupa. Apakah ini? Sebentar. Optik judulnya apa sih, strateginya kan gitu ya, planning dan desain. Kan saya ajari ini, nanti saya ajari sebenarnya kita planning sama desain itu dua hal yang dua hal yang berbeda. Ya, kita bisa desain ya sebelum kita memplanning di plan ini sebenarnya akan ada perhitungannya di optisis, bagaimana barnya, bagaimana ini performansi dari sistemnya itu terlihat di optisis, sudah terlihat di optisis ya yang kemarin saya ajari. Ini kalau dibandingkan dengan sensitivitasnya dia bisa komunikasi apa enggak kan seperti itu. Kemudian perangkat-perangkatnya juga bisa terlihat di situ. Splice-nya ada di situ. Semua perhitungan dari desain itu bisa dilihat, bisa dilakukan di optisis. Ya, atau pakai Excel pun bisa sebenarnya. Pakai Excel pun bisa. Kalau kerja apakah pakai optisis? Enggak, pakai Excel, cuma pakai Excel. Ya, kemarin kan kamu sudah saya ajari juga pakai Excel ya. Untuk perhitungannya di power budget ya, pakai Excel ya. Transmit dikurangi loss-nya apa, ya ketemu perisifnya gitu ya. Nah, itu kalau di kerja itu pakai Excel aja, nggak pakai optisis ya. Optisis itu digunakan oleh di dunia pendidikan untuk lihat performansinya, grafiknya seperti apa, bitrate-nya seperti apa, itu lebih detailnya seperti itu. Kalau di kerja itu enggak, cuma dilihat dia dibandingkan dengan sensitivitasnya, daya penerimanya dengan sensitivitasnya gimana, masih di atasnya, berarti bisa saya gunakan, saya teruskan dari desain itu saya gunakan ke planning. Nah, dari gambar ini, pertama itu kan ada strategic planning, benar enggak? Ada strategic planning. Nah, strategic planning ini apa yang harus dilakukan? Strategic planning ini harus mengakomodasi semua keperluan ya dari penambahan kapasitas ya, dari perkembangan perkembangan teknologinya. Sekian saya harus memperkirakan, saya tidak akan memplanning untuk tahun ini saja, enggak. Ini saya harus mengakomodasi kebutuhan 2-3 tahun mendatang. Itu harus ada strategic planningnya. Ya, enggak mungkin kita setiap saat itu harus gali-gali lubang. Misalkan yang saya ngomong vendornya Telkom ya, kalau vendornya Telkom kan ini ya, gali lubang ya, dia kan menanam fiber optiknya dia di dalam tanah. Jadi seperti itu. Nggak mungkin saya harus nggak mungkin saya harus gali lubang ini. Terus yang kedua, mungkin kamu lihat kompetitornya sekarang kan ketika kok dimatikan? Ketika Bu, sebentar. Mati sendiri. mati sendiri. Ketika internet itu dibutuhkan seperti dia kebutuhannya seperti dengan listrik. Begitu listriknya mati, internet mati. Kayak saya waktu itu saya training dengan Jakarta. Begitu internet waktu itu internetnya ngadat-ngadat. Itu saya sudah waduh. Rasanya gini ya, kalau tidak ada internet saya nggak bisa training, saya kehilangan waktu waktu itu setengah jam materi saya nggak bisa dengarkan, saya nggak bisa nge-play gitu ya. Itu rasanya gimana? Nah, setelah itu lampu saya mati, benar-benar power itu memang harus dijaga ya. Waktu itu lampunya mati. Apapun, jadi kesimpulan saya, apapun teknologi kita ketika kita nggak ada daya, ya nggak akan survive gitu. Makanya kalau menurut saya yang pertama itu memang harus ada listriknya dulu. Ya. Oke ya, itu menurut saya ya. Terus habis itu yang tadi bisa di-share sheet. Ya. Untuk akses share screen-nya belum ya.
Iya. Sudah saya bikin teks. Ya, itu strategi planning ya. Berarti harus memperhatikan satu kebutuhan dari customer-nya. Terus yang kedua, diorientasikan dengan plan bisnisnya. Dari plan bisnis ya, strategic planning itu diorientasikan dengan plan bisnisnya. Kemudian initial design. Initial design itu dengan apa? Dengan perhitungan dulu. Mungkin dihitung dulu, kemudian perhitungan di atas kertasnya itu oke, atau mungkin ada software yang membantu oke. Kemudian dari initial design itu dilakukan dengan field survey. Field survey itu melihat apa? Field survey itu memastikan bahwa yang kita desain itu bisa diaplikasikan. Jangan sampai yang kita desain itu diaplikasikan nggak bisa. Oh, ternyata di situ adalah nabrak dengan satu gedung atau apa. Berarti kan di situ nggak melihat kondisi ya. Berarti melihat kemudian itu memastikan apa? Memastikan kita bisa di situ menggunakan apa? Bukan menggunakan, tapi memastikan bahwa desain kita bisa diimplementasikan. Contohnya ya, kalau mau masuki wilayah tertentu, perumahan tertentu mesti ada izin. Gimana kalau tidak ada izin? Kalian harus cari gimana, jalan keluarnya gimana. Kalau nggak boleh, nah apa yang harus kalian lakukan? Karena kan di situ sudah ada inisial desainnya. Inisial desainnya itu sudah ada planningnya. Planningnya itu sudah ada uang yang akan diambil. Ketika satu wilayah itu tidak bisa dijangkau, berarti apa yang harus kalian lakukan? Kan itu harus diperhatikan. Ya, soalnya ini adalah UUD. Apa UUD? Apa UUD? Ujung-ujungnya duit gitu ya. Kalau di perusahaan itu mesti UUD, ujung-ujungnya duit, kecuali yayasan ya. Kalau yayasan itu ya beramal, tidak pernah meminta uang, nah itu yayasan. Tapi kalau ini kan UUD ya, ada ujung-ujungnya duit kalau suatu perusahaan gitu ya. Kemudian dari field survey tadi kan ada beberapa parameter yang tidak bisa diimplementasikan. Berarti harus fine tuning design. Jadi desainnya diperbaiki, kemudian didetailkan, baru ke network build-nya. Kalau network build itu berarti ini sudah diimplementasikan. Nah, yang saya ajari itu di mana sih? Yang saya ajari itu kan ada desain menggunakan Google Map. Ya, di situ pakai Google Map itu biasanya digunakan apa? Digunakan ya kita melihat itu kan di situ kan kita bisa melihat sekilas penampakannya ya pakai Google Map. Ya, nanti kita taruh di situ titik-titiknya berapa ini. Itu dilakukan sebelum kita tender. Kita mau tender itu pakai Google Map biasanya. Kita ngitung BOQ-nya, nah itu pakai Google Map. Tapi ketika nanti itu sudah masuk ke project ya, detail design, kemudian network build itu mau di network build itu bukan tidak pakai Google Map, tapi dia harus pakai ini lebih detail lagi pakai AutoCAD. Ya, pakai AutoCAD. Tapi AutoCAD-nya nggak saya ini. Komputer saya aja sudah lemot, nggak bisa jalan nih. Kamu mau tak suruh install AutoCAD nanti kalian teriak-teriak. Apalagi kelas 3 ya. Google Map aja ya, nggak apa-apa ya. Kalau Google Map kan ringan ya. Ya. Iya, Bu. Kalau AutoCAD nanti kalian teriak-teriak. Oke, naik ke bawah. Ya, ini yang seperti yang saya terangkan tadi bahwa di strategic planning, initial design, field survey-nya, kemudian fine
fine tune design itu biasanya sudah ada softwarenya, ada software engineer-nya, yaitu tadi bisa pakai Google Map. Yang paling murah adalah pakai Google Map. Itu yang paling murah, yang paling bisa dilakukan pakai Google Map. Apakah ada yang lain? Ada. Yang berbayar ada, dan ada perusahaan, saya tidak tahu dia pakai apa, tapi dia dikunci karena itu berkaitan dengan security dari datanya dari perusahaan vendor itu. Tapi yang pernah saya ikuti dari pelatihan itu adalah pakai Google Map. Oke ya, itu software. Next ke bawah nanti yang saya ajarkan di software designernya itu pakai Google Map. Kemudian itu ketika didetailkan, kemudian di inventory ya, network itu digelar diimplementasikan, kemudian ada inventory dari network itu tadi, kamu melabelingnya. Kenapa? Apa sih gunanya labeling dari perangkat itu? Apa sih? Kenapa sih harus dilabeli? Kenapa ini? Nah, itu adalah nanti akan didatabasekan. Ya, dia akan ditarik di database-nya. Satu, untuk inventory dari perangkatnya. Yang kedua, dia akan didatabasekan. Jika ada kerusakan di titik itu, dia tahu lokasinya di mana, spesifikasinya apa, sehingga kalau dia itu rusak, kita lebih mudah untuk menggantinya. Jadi itu gunanya labeling itu seperti itu. Paham ya? Ya, secara umumnya nanti seperti itu. Jadi untuk inventaris di diudahkan untuk terjadi suatu ya, kita sudah tahu notifikasinya, kalau mengganti harus sesuai ya, perlu coba. Jadi di situ sudah tahu spesifikasinya untuk maintenance. Jadi untuk inventaris maintenance itu pelabelannya, pelabelan seperti itu. Oke, paham tujuannya tadi labeling? Iya Bu, paham. Oke, next ke bawah. Nah, ini ideal design. Ya, ini berkaitan dengan apa? Topologi. Ya, berkaitan dengan inisial design ini berkaitan dengan topologi. Kemudian kamu akan menaruh konsentrasi dari fiber optik itu di mana? Ya, apakah di pusat kota atau di pinggir kota? Nanti perkembangan sekian tahun dia itu seperti apa harus ada, karena di situ berkaitan dengan strategi planningnya. Ya, itu yang harus diperhatikan. Bagaimana merouting dari kabelnya, merouting dari ductnya, merouting dari areanya, itu yang harus masuk di inisial desainnya tadi. Saya harus pakai topologi apa, bus, ring, atau seperti apa. Di situ harus dipikirkan dari topologi itu, gitu ya. Paham dari sini? Kemarin kan kalau bus, ring kan kalian sudah tahu. Nah, kalian akan mendesainnya seperti apa? Nah, itu di inisial desainnya. Oke, ke bawah. Nah, caranya where to start ya, ketika menginisial desain itu pertama harus ya di situ, digambar di situ aja. Oke. Kalian apa bedanya gambar yang di atas dengan gambar yang di bawah? Gambar yang di atas tadi kalian akan meletakkan konsentrasinya di mana dulu? Kamu lihat apa? Kamu lihat populasinya. Ya, populasi dari penduduk. Kemudian kamu lihat statistiknya penduduk dari apa? Pendapatan. Jangan kamu menaruh ya banyak plan atau jaringan yang nggak akan mungkin orang itu nggak butuh internet lah. Enggak, ya jangan menggelar seperti itu. Kamu misalkan di kota seperti Surabaya ini, konsentrasinya mesti di pusat kota, karena apa? Di situ tempatnya bisnis, di situ butuh kapasitas yang besar. Dia nggak akan mungkin konsentrasinya itu di pinggir, ya di pinggir. Mungkin saja di kampus ya, mungkin, tapi bandwidth-nya tidak sebesar dengan yang ada di perkotaan. Ya, mungkin kalau di kampus yang berlangganan besar adalah kampus itu. Mahasiswanya kan cari gratisan ya, kayak Bu Ania kalau di kampus kan juga cari gratisan ya. Kayak kamu sampai browser gitu kan cari gratisan ya internet.
Iya, Bu. Kangen ya, kangen belajar di kampus ya. Iya. Nah, itu ya, itu adalah strategi planningnya. Oke, setelah tahu di mana itu berarti kan tahu harus diperhatikan populasinya penduduk itu seperti apa, kemudian dia pendapatan kebutuhannya seperti apa, kemudian ini apa pendapatan per kapitanya. Maksudnya dia daya belinya, kalau pendapatan per kapita itu berkolerasi terhadap daya belinya dari penduduk itu tadi. Oke, next ke bawah. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, nah artinya ini apa? Kalau ini adalah kita klaster, ya kita klaster, enggak langsung dijadikan satu, enggak, kita klaster dan kita cari ini apa urutan yang mana yang duluan akan diplan. Enggak, misalkan tergantung dari budget ya, misalkan semuanya oke kalau perusahaan punya uang, tapi perusahaan ingat-ingat tadi, dia cita-citanya adalah ujung-ujungnya duit, mencari keuntungan kan, untuk membayar semua pegawainya. Nah, itu kan harus diperhatikan, dia keluar uangnya berapa, dia balik modalnya tahun keberapa, dia harus menggelar seberapa, itu harus diperhatikan. Makanya harus di cluster, terus ada skala prioritasnya. Oke, paham? Oke, next ke bawah. Saya yakin itu gampang ya. Tadi kan objektifnya kalian harus memperhatikan topologi, ya, di mana meletakkan titik konsentrasi dari fiber itu sendiri. Kemudian bagaimana mengkoneksikan ke rumah-rumah, ya, bagaimana routing dari fibernya, bagaimana routing dari kabel-kabelnya yang bisa menghubungkan dari CO sampai ke pelanggan. Oke ya. Challenge-nya di sini uniformity, berarti ketidaksamaan dari desain. Ketidaksamaan dari desain. Karena apa? Ketidaksamaan dari desain itu karena ini apa? Aplikasi di lapangan. Mungkin seperti itu. Ya, contohnya tadi, kalau saya pengen ngeplan di daerah A, ternyata saya tidak diizinkan oleh penduduk setempat. Gimana? Kan di situ nggak akan sama dengan desainnya, benar enggak? Itu adalah uniformity dari desain. Ya, makanya kalau ngeplan itu harganya kabel bla 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 itu mesti dinaikkan karena apa? Dia harus mencakup dari ini biaya yang tidak terduga ya. Di situ banyak biaya yang tidak terduga. Ya, uniformity dari desain itu seperti itu. Ya, kemudian nanti kalau saya suruh desain di tempat tinggal kalian, mungkin di situ ada uniknya, ya. Masing-masing anak nggak akan sama, uniknya kamu explore sendiri di situ. Nanti saya akan explore unik di daerah kalian itu perlu seperti apa gitu ya. Kemudian challenge yang kedua adalah optimize. Ya, kita mengoptimalkan dari topologi supaya cost-nya itu sangat rendah. Kemudian efisien dari desainnya. Oh, di sini saya membutuhkan ODC-nya sekian, saya membutuhkan ODP-nya sekian. Nah, itu yang nanti challenge ketika kita desain di optical Google Earth itu ya. FTTH pakai Google Earth, nanti challenge-nya di situ, optimize sama efisiensi. Ya, itu challenge-nya di situ. Dari yang kalian kerjakan selama 3 minggu itu, kalian harus tahu optimize-nya di mana, efisiensinya dari desainnya seperti apa. Oke, next ke bawah. Itu adalah dari project kalian. Nah, saya bisa pakai project-nya adalah A, B, C, D. A, saya bisa pakai A dengan challenge seperti apa? Oh, saya bisa menggunakan desain B, alasan kalian apa, adjustment-nya apa, saya menggunakan C, adjustment-nya apa, alasannya apa, berbijaknya seperti apa, itu yang saya gali di situ dari desain kalian. Jadi untuk yang ini, yang nanti desain itu kalian harus bisa menceritakan atau memberikan alasan kenapa kalian pakai ini, kalian pakai ini, itu justru di situ yang saya explore untuk optimize dan efisiensi.
optimize dan efisiensinya. Oke, ada pertanyaan dari sini bawah? Tinggal dikit bawah lagi. Nah, itu ketidaksamaan dari uniformity. Yang mana desainernya sama desainnya. Itu yang akan membedakan dari uniformity-nya. Ya, area tadi. Desainernya orangnya mungkin dia berbeda. Kemudian desainnya ternyata desain karena areanya berbeda, dia desainnya juga akan berbeda. Itu yang akan lebih detail di uniformity-nya. Oke, next ke bawah. Nah, ini kalau kita nanti selanjutnya adalah economic analysis. Yang pertama kita pakai BOQ, yang kedua pakai CAPEX atau OPEX, kemudian pakai IRR, pakai revenue, pakai NPF, kemudian ada pakai PBB. Nah, ini nanti yang saya jelaskan nanti, yang praktikum nanti itu adalah di BOQ-nya, Bill of Quantity-nya. Jadi nilai project-nya per tiap customer-nya itu dibebankan berapa. Nanti itu akan dijadikan jualan dari perusahaan itu untuk menentukan rate-nya berapa. Ya, bill of quantity-nya. Nanti dilihat apa? Dilihat daerahnya. Contohnya, kalau daerahnya itu biasa atau daerahnya itu eksklusif, misalkan dia adalah untuk lingkungan yang elit, itu akan berbeda dengan orang yang biasa. Rumahnya besar, kemudian dia ini internetnya dia juga akan yang premium apa biasa itu kan berbeda lagi ya. Oke, next bawah kayaknya sudah selesai nih. Nah, ini contohnya bill of quantity ya. Nanti di situ ada penamaan ini dari penamaan dari perangkatmu sebelah kiri ya, sebelah kiri itu nomor, kemudian itu nama labelnya ya, nama labelnya. Oke. Kemudian itu uraian pekerjaannya ya, uraian pekerjaan, kemudian itu perhitungannya sampai ke harga. Harga itu yang paling kan ada harga itu ya, ada harga, ada total. Ya, nanti kita menghitung ya, nanti ini on the spot aja, saya langsung ke ini waktu dari desain kalian, karena nanti tergantung dari desain kalian bisa splitternya 2 splitter di 118 atau 14, nanti tergantung dari kalian desainnya. Kemudian nanti kita menghitung di itu tadi berapa nilai per customernya itu ya. Oke, next. Ada pertanyaan? Ya itu ya, harga per homepage-nya. Harga per homepage-nya. Misalkan asumsi jumlah homepage-nya berapa, terus nanti ketemu harga per homepage-nya berapa. Nah, itu yang digunakan untuk tendernya. Oke? Ada pertanyaan? Sudah? Ada pertanyaan? Dari saya belum, Bu. Oke, kalau enggak ada silahkan kalau enggak ada pertanyaan, kayaknya kita akhiri kuliah hari ini. Nanti berarti langsung praktikum ya, langsung nyoba kalau bisa. Kalau enggak nanti on the spot sama saya juga ya, langsung nyoba. Itu kan ada modulnya ya. Nanti kalau ada kesulitan modul bisa chatting di nanti, silahkan tanya di grup chattingnya. Oke? Oke? Kalau enggak ada, saya akhiri sekian. Insya Allah kita